kami akan berupaya tidur alam Nabi Muhammad Rasulullah yang sangat menyenangkan sifat dan pertolongan di akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah, wajib alimah sekalian wajib Allah, terima kasih telah bersedia untuk menyisikan waktu sama-sama melakukan kita mencintai ini sekaligus kita tolak ini di masjid ilmu yang dirahmati Allah. Bagi bapak-bapak dan ibu yang belum sempat hadir ke masjid, insya Allah bisa mendengarkan kajian ilmu pagi ini yang insya Allah akan disampaikan guru kita yang telah hadir di tengah kita. Ataupun bagi hari ini yang tidak selaku narasumber adalah Bapak Ustaz Enak, MC-nya sebenarnya adalah Pak Iin Tone, tapi mungkin berhalangan sehingga saya untuk mewakili. Untuk itu saya selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk memperhatikan dan mengikuti apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Semoga bisa mendapat ilmu yang bermanfaat untuk dunia akhirat. Untuk itu kami serahkan kepada guru kita untuk bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat saya hormati DKM Masjid Al-Iman, juga yang sangat saya hormati guru-guru saya di Masjid Al-Iman, juga yang sangat saya hormati bapak-bapak, barangkali ibu ada, dan semua jemaah Masjid Al-Iman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang ke-12 di bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini di masjid kita tercinta, Masjid Al-Iman, Bukit Sawangan Indah, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh bil khusus berjamaah. Insya Allah dilanjutkan dengan kajian rutin, ta'lim rutin setiap Ahad pagi. Oleh karena itu mudah-mudahan langkah kita, perjuangan kita untuk sampai di sini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik jemaah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita, ini bukan ceramah Pak, bukan tausiah, saya mah nggak bisa apa-apa, ini silaturahmi aja. Saya mewakili Musola Al-Furqan dari ujung sebelah mana itu ya? Selatan apa? Barat ya kalau dari sini. Bersilaturahmi ke sini ke Al-Iman. Sebelumnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, semoga orang tua kita Allah panjangkan usianya, disehatkan jiwa raganya, diberikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, semoga Allah terima iman Islamnya, semoga diterima dilipat gandakan dari segala amal kebajikannya, dan semoga Allah tempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Oleh karena itu silahkan disebutkan nama-nama almarhum almarhumah yang ingin diberikan ihdaus thawab atau hadiah pahala pada kesempatan pagi hari ini. Thumma ila arwahi
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kemudian juga mari kita berdoa bersama untuk sahabat-sahabat kita yang telah melaksanakan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kurbannya, bil khusus jemaah Masjid Al-Iman, umumnya semua umat Islam, semoga Allah menerima kurbannya seperti Allah telah menerima kurban dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Allahumma taqabbal udhiyatahum kama taqabbal udhiyata Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam. Kemudian selanjutnya untuk kita yang dapat hadir pada kesempatan pagi hari ini, semoga kita selalu berikan keimanan keislaman yang sempurna, kesehatan jiwa dan raga. Semoga kita selalu berikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusan kita. Semoga rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing, Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi wasilah untuk turunnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak cucu keturunan kita Allah jadikan anak-anak yang salih-salihah. Anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga Allah cepat berikan pekerjaan atau jalan usaha yang terbaik. Anak-anak kita yang sudah mendapatkannya, semoga selalu sukses dan karirnya naik. Anak-anak kita barangkali ada yang belum mendapatkan jodoh atau pasangan dan ingin segera mendapatkannya, semoga Allah cepat berikan jodoh atau pasangan yang terbaik. Yang sudah mendapatkannya, semoga rumah tangganya Allah berikan ketentraman. Kemudian yang terakhir, untuk sahabat-sahabat kita yang bil khusus dari BSI yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan. Barangkali sudah mau selesai, semoga Allah berikan keselamatan, bisa pulang ke BSI ini dengan keadaan tidak kurang sesuatu apapun, dan mudah-mudahan membawa predikat haji yang mabrur, haji yang mabrurah, insya Allah menjadi keberkahan untuk kita semua. Dan juga semoga kita yang belum mendapatkan kesempatan, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan kesempatan kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa il hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Grogi Pak, saya minum dulu ya. Gimana nggak grogi, guru-guru saya semua. Tapi insya Allah kalau bicara dekat guru mah kalau salah dibenerin. Baik jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah doa. Doa ini adalah merupakan penggalan dari ayat Al-Quran. Dan doa ini dianjurkan dibaca ketika selesai melaksanakan ibadah haji. Bagi sahabat-sahabat kita yang melaksanakan, ini tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201 sampai 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'ukum aw asyaddu dzikra. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa itu Pak, kalau kita kenal di sini tuh doa sapu jagat deh. Ini doa nih hampir semua umat Islam hafal nih doa ini Pak. Apalagi doa ini tuh paling dinanti-nanti kita kalau lagi acara. Apalagi kalau ustadznya doanya lama bener gitu ya. Ini doa ini paling dinanti-nanti nih. Asal Rabbana atina, kirain mau fid dunya hasanah min ladunka rahmah, keseduh belum. Rabbana ufir lana, wah, tapi kalau udah Rabbana atina fid dunya hasanah, wah bentar lagi. Jadi doa ini tuh doa yang sangat dinanti-nanti. Bahkan di dalam sebuah hadis, kalau Rasulullah SAW, beliau tuh ini doa paling banyak beliau
lantunkan. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampai sahabat Anas bin Malik, kata beliau, idza arada ay yad'u bi da'watin da'a biha. Ketika ada sahabat lain meminta doa kepada sahabat Anas, maka beliau mendoakannya itu dengan doa tersebut. Fa idza arada ay yad'u bi du'a'i da'a biha fi. Jadi kita pun juga sudah dicontohkan ketika ada orang minta doa kepada kita, doain ya, saya mau gini. Ya udah pendek doanya, seperti yang sahabat Anas contohkan. Ya udah doain. Udah saya doain dah. Paling kita cuma begitu doang. Doain Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian para nabi pun juga terdahulu melantunkan doa ini. Lam yad'u nabiyyin wala salihin bi syai'in illa dakhala fi hadzal du'a. Jadi para nabi, para orang-orang saleh ketika meminta kepada Allah atau ada orang lain meminta didoakan, maka selalu yang dibaca itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu apa sih artinya? Rabbana atina, ya Allah berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Lalu kata Imam Nawawi, wa azharul aqwal fi tafsiril hasanah, tafsir yang paling mendekati dengan kebaikan di dunia itu apa sih sebenarnya kebaikan di dunia? Al hasanatu ta'ummu dunya wal akhirah. Ini kebanyakan para ulama menafsirkan kebaikan di dunia ini adalah segala sesuatu yang manusia butuhkan di dunia ini. Kalau kata Imam Nawawi Al-Bantani, segala kebaikan di dunia ini yang segala kebaikan itu mendorong seorang hamba untuk berbuat ibadah. Tetapi ada tafsir dari Imam Al-Hasan bahwa kata beliau itu annal hasanata fid dunya, sesungguhnya kebaikan di dunia itu wal ilmu wal ibadah. Jadi setelah menafsirkan dengan hal-hal yang umum, Imam Al-Hasan ini lebih mengedepankan, kata beliau, kebaikan di dunia itu adalah al-ilmu wal ibadah, yaitu ilmu dan ibadah. Wa annal hasanata fil akhirah, dan kebaikan di akhirat itu wa huwal jannah wal maghfirah, yaitu surga dan ampunan dari Allah. Nah, maka oleh karena itu ini harus menjadi renungannya kepada diri kita. Apakah doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Al-Hasan tadi, maksud dari kebaikan di dunia itu adalah al-ilmu wal ibadah, ilmu dan ibadah. Mungkin ini tidak setiap orang mendapatkannya. Ya karena kenapa? Rata-rata orang itu kalau untuk belajar sulit. Ya buktinya yang ngaji kan tetap aja ini aja. Kata malaikat penjaga pintu masjid, ini mah udah tahu 4L, lu lagi. Jadi kalau orang yang Allah berikan kebaikan di dunia adalah orang yang senang dengan ilmu. Kemudian kalau udah senang dengan ilmu, apa yang ia pelajari itu kemudian diterapkan di dalam ibadahnya. Baik itu sholatnya, baik itu membaca Al-Qurannya, atau apapun ibadahnya. Dia senang mencari ilmunya kemudian diterapkan. Itulah kebaikan di dunia. Karena kata sebuah maqalah itu, ibadatu jahilin, ibadah yang tidak memakai ilmunya,
kaqirtasin tarahu bila kitabin. Seperti kertas yang apabila dilihat itu tidak ada tulisannya, kosong. Ya, andai seandainya sebuah kertas kosong ada tulisannya, dengan ini menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini mempunyai bidang tanah sekian gitu ya luasnya, itu kan jadi sertifikat, bisa dijaminkan barangkali kalau ada tulisannya. Nah kalau tulisannya hilang, tinggal kertasnya doang, tidak berharga. Kemudian juga dalam sebuah keterangan kata Nabi, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Itu tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua adalah au muta'alliman, atau orang yang mau belajar. Turun lagi au mustami'an, atau orang yang mau mendengar terhadap ilmu, mustami'. Au muhibban, atau yang keempat, jadilah orang yang mencintai terhadap ilmu. Wala takun khamisan, jangan menjadi golongan yang kelima. Fahalaka, dalam kalimat lain fatahlik, maka akan celaka. Lalu golongan yang kelima itu siapa? Ghadiban, orang yang benci, orang yang tidak peduli, dengar orang ngaji nggak senang, kemudian membenci ulama, membenci ustaz. Itu adalah orang-orang yang celaka. Nah, ketika kita ingin menjadi aliman, orang yang berilmu, berarti kita harus merayap dari bawah. Tadi tingkatan yang keempat, yang paling bawah, orang yang akan selamat di dunia, terlebih kelak di akhirat, adalah satu yang paling atas, aliman, orang yang berilmu. Kedua, muta'aliman, mau mencari ilmu, mau belajar. Yang ketiga, mustami'an, hanya mendengar, mustami'. Lalu yang keempat, yang terakhir, muhibban, mencintai ilmu. Berarti kalau kita ingin merayap kepada peringkat yang pertama, harus dari bawah dulu. Muhibban, kita harus mencintai ilmu dulu. Misalnya mencintai ilmu itu melihat anak-anak berangkat ngaji senang rasanya. Atau barangkali kita ngaji belum mau, tapi saya mau sedekah lah, barangkali satu kardus air mineral. Itu tanda cinta kepada ilmu. Lalu kalau udah punya rasa cinta kepada ilmu, taikin lagi level kita ke atas sedikit, yaitu mustami'an, mau mendengar. Ya, dengar doang, dengar aja. Yang namanya dengar kan, ketika di masjid dengar, ntar keluar lupa. Mustami' namanya. Ya, tapi itu lebih baik, masih ada dalam ring keselamatan. Tapi kalau selama kita menjadi mustami' saja, berarti kan tidak naik levelnya. Maka taikin ke atas sedikit, jadi muta'alliman, mau belajar terhadap ilmu. Ada perbedaan antara mustami' yang hanya mendengarkan dengan yang belajar, muta'alliman. Lalu bedanya apa? Yang namanya anak belajar ya, dulu kita zaman belajar dulu tentu bawa alat belajar, entah itu buku atau pulpen, alat tulis, baru itu dinamakan belajar. Kalau udah kita lewatin dari mencintai, mendengarkan, kemudian mau belajar, maka pasti ilmu akan masuk ke otak kita. Karena satu-satunya jalan ilmu bisa masuk ke dalam akal dan pikiran kita hanya satu jalan, yaitu dengan cara belajar. Nggak ada jalan lain. Andai kata bisa, maka kita bisa transfer via Bluetooth ya, via USB, atau mungkin misalkan ada sebuah apotek yang menjual obat nih mahal 5 juta nih. Kalau udah makan obat ini ilmu tajwid ngelotok deh. Saya juga mau begitu, minjem dulu kali. Satu-satunya jalan agar ilmu bisa masuk ke dalam akal dan pikiran kita hanya dengan belajar. Lalu kata Nabi itu, wa may yuridillahu bihi khairan,
ketika Allah menghendaki kepada seseorang itu kebaikan di dunia terlebih kelak di akhirat, yufaqihu fiddin, mau memperbaiki agamanya, ada keinginan untuk belajar. Jadi kalau kita misalnya Allah menginginkan kita itu akan baik, maka akan timbul keinginan di dalam hati kita untuk mau belajar. Nah, ketika kita mau belajar tentang Islam, tentang agama kita ini, agama Islam kan ditulis dengan tulisan Arab, kemudian bahasanya bahasa Arab. Maka ketika kita mau memperbaiki agama kita, berarti harus berawal dari sana, dari baca dan tulis Al-Quran. Ya karena percuma saja ketika kita baca Al-Qurannya tidak bisa, kemudian kita udah meningkat kepada ilmu-ilmu yang atas, pondasinya aja oleng, tidak kuat pondasinya. Nah maka oleh karena itu alhamdulillah di Masjid Al-Iman ini ya ada guru kita setiap Jumat Ustaz ya, itu ada tahsin Al-Quran. Nah kesempatan pagi hari ini udah 5:30 aja nggak berasa ya. Saya tidak ingin saya nggak bisa apa-apa, hanya ingin mengingatkan saja sedikit kekeliruan. Barangkali mungkin karena ini sudah berlaku lama gitu ya, jadi dianggapnya tuh bukan sebuah kekeliruan karena kita sudah melakukannya terlalu lama. Di dalam Al-Quran itu ada tanda-tanda kecil ya Pak, tulisan-tulisan kecil tuh. Nah itu tuh bukan variasi, bukan pemanis di dalam Al-Quran, tetapi itu ada tujuan dan maknanya. Kata Sayyidina Ali menafsirkan ayat warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Kata Sayyidina Ali itu tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul hurufnya ntar dulu deh, yang kedua aja dulu, wa ma'rifatul wuquf. Ketika kita membaca Al-Quran harus tahu kapan kita berhenti, kapan kita ibtida, kapan kita lanjut. Ustaz kemarin kan request itu papan tulis. Oh ya, saya udah bawa spidol nih, bawa hapusan. Lupa ya, ya udah nggak apa-apa, lain kali aja. Ya udah nggak apa-apa, kita lain kali aja. Ini misalkan kita kan sering tahlilan ya Pak ya. Itu kan kita sering membaca surah Yasin tuh. Kalau yang ada Yasinnya dekat ya silakan dibuka. Itu kan tanda-tanda wakaf itu ada yang dilambangkan lam alif ya. Ada yang mim kecil. Mimnya tuh ada yang kakinya selonjoran, ada juga kakinya yang ke bawah. Ada to, ada wakaf qola, ada sholat. Di Yasin pun juga ada saktah. Nah ini kan berhubung kita memang tidak faham benar terhadap arti Al-Quran dan kita bukan orang Arab, maka tanda-tanda baca itu sengaja oleh ulama dibuat agar tidak meleset dari makna yang sebenarnya. Ya contohlah misalkan kita kalau membaca Yasin itu di ayat 15 misalnya. Nggak pada bawa Yasin ya Pak ya. 15 Yasin. Iya, dari dulu ngapal-hafal Yasin ya Pak ya. Ya, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Kenapa sih? Ini bukan di bapak-bapak ya, di ibu-ibu ini. Kalau ibu-ibu lagi tahlilan Pak, kenapa kita tuh suka pengen berhentinya di mithluna mulu? Padahal kan di atas itu ada tanda lam alif. Itu dalam ilmu tajwid namanya mamnu. Mamnu itu apa? La waqfa fih. Gak boleh berhenti di sana.
Ya. Nah ini kan mungkin kita bertanya, dari dulu juga suka berhenti di sana. Jadi nggak apa-apa bang, lain kali aja. Ya. Kemudian juga pada ayat 47. Ya, betul. Wa idza anfiqu, ya itu rata-rata ibu-ibu ya Pak, bukan bapak-bapak nih. Pengennya tuh berhentinya tuh di mimma razaqakumu. Ya pada coba Bapak lihat di atasnya ada tanda apa itu? Ada lam alif ya. Itu namanya mamnu. Mamnu itu dilarang berhenti. La waqfa fih. Tidak ada apa namanya? Nggak boleh berhenti. Gitu ya. Saya susah mempraktekannya kalau nggak ada papan tulis mah. Ya tapi nggak apa-apa. Ya ini kan semalam tahlilan Pak Haji Jojo ya yang bawa Ustadz Fajar. Itu udah keren Pak. Kalau ada yang ikut tahlil semalam, ya gitu. Ustadz Fajar, beliau berhentinya razaqakumullahu qala alladziina kafaru. Kemudian dia mengulangnya. Ya begitulah. Gitu. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an itu, ia tidak diperkenankan menghela nafas ketika kita membaca. Lalu kata para ulama hikmahnya agar kenapa? Agar kita mampu menahan nafas. Ya, sip. Nih, kemarin kan udah ketemu kita, ya. Iya, lupa kan nggak ingat. Nggak apa-apa. Saya buat 3 spidolnya juga tuh. Hah? Oh, jangan yang merah tuh. Kalau ngomong sama Pak Parwan gitu. Oh, iya emang suka ini apa namanya? Ya. Aduh, mohon maaf ya bapak-bapak ini mah. Saya mah enggak. Ya enggak saya bukan. Waduh. Ya. Ini kan tanda wakaf itu ada yang wajib gitu ya. Ada juga yang boleh lanjut, boleh enggak. Yang wajib aja dulu. Yang kira-kiranya kita apa namanya harus berhenti apa harus lanjut. Jadi ada apa udah kayak begitu? Enggak situ dong. Ya kan kalau belajar tajwid kagak pakai papan tulis mah ya kayak ya kan keren ya. Sip, itulah. Ya, Ustaz. Tuh, udah biarin. Jangan Masih kedengeran pada ya. muda. Ada tanda begini Pak ya. Kok geser-geser ya? Ini namanya tanda mamnu Pak. Mamnu ya asal kalimatnya kemarin kan belajar yang mana? Mamnu kan. Asal kalimatnya apa fi'il madinya? Mana'a yamna'u mamnu. Ini adalah isim maf'ul kalau dalam ilmu bahasa Arab. Mamnu enggak boleh berhenti. La waqfa fi. Enggak boleh berhenti di sini. Kalau ada ini. Ya seperti misalkan di dalam ayat innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Di aghniyanya itu ada tanda waqaf salat, sedangkan di fakirnya ada tanda waqaf mamnu. Coba kalau kita berhenti di sini, innallaha faqir, masa Allah faqir. Jadi merusak makna bahwa manusia iya. Itu biasa tadi ayat 47 sama ayat 15. Betul. Ya. Nah kecuali kalau lafal begininya ada tanda begini Pak di bawahnya tuh. Ada tanda amor, tanda cinta. Ini di mana? Di Fatihah ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu di atas 'alaihim itu kagok pakai mikir. Enggak apa-apa.
kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di situ tuh ada tanda begitu Pak, kemudian bulat gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kalau ada tanda bulatnya ini lebih baik dilanjut, tapi nggak salah kalau begitu. Berarti ada perbedaan pendapat ulama. Ya, seperti kita ketahui bahwa surah Al-Fatihah ini semua ulama sepakat 7 ayat. Sab'an minal masani. Hanya saja yang berbeda pendapat adalah antara Imam Hambali dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambali kan meyakini 7 ayat hanya bismillah tidak masuk. Jadi diawali dari Alhamdulillah. Berarti ayat yang ke-6 itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat 7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kalau Imam Syafi'i mah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka ya untuk kita di sini yang umumnya banyak memakai mazhab Imam Syafi'i ini lebih baik dilanjut. Jadi itu aja satu tanda dikenali. Ini kalau gini tadi tanda mamluk. Tanda mamluk nggak boleh berhenti langsung. Jadi kalau misalkan dia sudah yang 47 wa anfaqu mimma razaqakumullahu qala alladziina kafaru, kalau masih habis balik qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anta'imu man law ya'allahu aqaman. Di atasnya ada tanda sholat. Ini tanda ini sholat. Ini tanda sholat. Sholat itu apa? Al-waslu aula, lanjut lebih baik, nggak salah kalau berhenti. Itu kata bapak-bapak, belajar gini yang lalu. Kemarin ngobrol ya sama si Ustaz, sama Pak Ustaz ini. Ya kan kalau dalam keterangan at-ta'allumu fis-sighar, belajar di waktu kecil, dan naqsi 'alal hajar, itu seperti menulis di atas batu. Ya benar, otaknya masih encer, tapi anak kecil itu nggak punya keinginan belajar. Dia mau belajar itu karena takut aja diomelin sama mamanya. Maka susah masuknya. Sedangkan makalah selanjutnya adalah wata'alu fil tibi. Sedangkan belajar ketika sudah tua, karena masih ada ilmu, seperti belajar, seperti menulis di atas air. Benar, kita udah tua, otaknya udah agak-agak somplak. Tapi kita punya keinginan untuk bisa. Jadi sebenarnya setara belajar di waktu kecil sama sekarang kita belajar udah seusia begini setara. Karena kita punya keinginan. Ya makanya ketika kita pengen naik level, ya belajar. Ya karena itu tadi, kalau kesalahan itu keliruan ya, bukan kesalahan. Kekeliruan udah dilakukan oleh 20 orang lebih. Jadi dianggap itu biasa. Ya maka kita harus potong generasi ini, bikin generasi baru. Ya sungguh kan hal ini tuh udah diketahui dari dulu, hanya saja mungkin apa orangnya bandel-bandel kalau nggak mau dibilang itu biasi. Ya untuk kali ini itu aja dulu itu satu. Sedangkan kan tangga itu banyak. Ada yang kayak gini tuh gininya. Ini adalah lazim, pokok lazim. Ini wajib berhenti nih. Termasuk wajib berhenti. Tapi kalau yang minnya ke bawah ini min iklam ya. Terus juga di sini tuh banyak tanda-tanda seperti ini. Belum lagi nanti yang di atas alif itu ada tanda bulat lonjong gitu ya. Ini namanya sitrul mustaqim. Kalau yang bulat sempurna ini sitrul mustaqim. Lalu apa sih tujuan? Itu adalah mengandung tujuan semua agar pembacaan ini itu rapi.
kelak dewasa belajar, nambah lagi, belum ada nakal, ada imalah dan sebagainya. Udah yang itu mantan aja belakang ini tanda-tanda kayak gini. Entar juga ada tanda begitu ya, setiap orang ini adalah tanda kolam. Paling banyak ditemui termasuk pokok tamu. Jadi kalau berhenti di sini kalimatnya udah sempurna. Ini kolam al-waqfu aula, berhenti lebih baik tapi nggak salah kalau diterusin. Ini yang paling banyak ditemui. Lawan kola adalah sholat. Kalau kola al-waqfu aula, berhenti lebih baik nggak salah kalau diterusin. Sholat al-waqfu aula, dilanjutkan lebih baik nggak salah kalau diterusin. Belum lagi kan ada titik 3 kayak gini ya. Di alif lam itu ini namanya adalah waqaf. Apa Pak? Ada yang tahu? Titik 3 itu Dalikal kitabu la raiba. Itu di atas la raiba sama di atas fihi ini ada titik 3. Namanya ini waqaf mu'anaqah. Waqaf mu'anaqah itu berpelukan, bergerombol. Ketika dia datang pasti pada dua tempat yang berbeda. Diberikan pilihan dua-duanya sama maknanya. Dalikal kitabu la raiba. Kalau kita mengerti di sana silakan, tapi jadi mad lain berarti la raib. Mad itu mad panjang, lain itu yang lemak lembut, harus suaranya mengerucut ke ujung. Gitu, jangan sampai misalkan kita salah tafsir. Kata Ustaz, ketika adzan subuh, sholat itu harus panjangan sholatnya daripada tidurnya, gitu. Jadi tidurnya dipendekin. As-salatu khairun minan naum. Cuma segitu doang. Padahal di situ ada ya. As-salatu khairun minan naum. Jadi madlib kalau di akhir kalimat, tapi kalau di tengah kalimat bukan. Ini mu'anaqah. Ada di Al-Qur'an, alif dari kita mulai dari kalau di sini jadi matahari disebut, maka kita wajib berhenti di atau di lawai. Dari kita mulai dari udah lil muttaqin. Enak barangkali kalau kita orang Arab mah dengarnya. Kalau kita mah buku gitu ada komanya, ada tanda sebutnya. Gitu. Jadi saya grogi Pak. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 6 kurang 10 waktu isyraq hari ini tuh terbit jam 5.56. Insyaallah ini lagi demo nih. Barangkali sampai di sini ada pernyataan atau ada yang mau menambahkan dipersilahkan. Jangan pertanyaan, saya emang nggak bisa. Ayo, ya Ustaz. Ya, cuma sekarang ini kita dalam hal untuk dakwah ya. Dakwah kita hari ini khusus di Al-Iman, kita terlalu banyak menyampaikan hal-hal yang bersifat syar'i. Artinya syariatnya sangat dominan. Tapi hal-hal yang bersifat hakikat itu jarang kita munculkan. Ada kesan Islam kita itu stagnan pada hal yang bersifat syar'i. Jadi kita tidak mampu untuk mengerti dalam hal hakikat itu kita mampu. Tadi yang digambarkan tentang tanda-tanda wafat di dalam bacaan-bacaan. Contoh kayak seperti lam alif di Al-Fatihah tadi itu
hal dakwah ini terkadang hanya syar'inya yang dominan, tapi hakikatnya kita kurang. Nah ini terjadi pada hal-hal dakwah kita pada umumnya seperti itu. Nah, jadi contoh kayak seperti ini memang kalau saya ini memang harus ada forum khusus gitu. Nah ini nggak gampang. Kenapa lam alif itu dia nggak boleh berhenti? Kenapa aflam itu dia lebih baik berhenti? Short lam itu lebih baik diteruskan. Dan ada ketiga itu di antara keduanya berpelukan. Di mana saat berpelukan? Di mana saat dilepas? Nah itu semua memang harus kita memang forumnya kan. Tapi nggak apa-apa. Tapi makanya saya biasanya ini lupa gitu. Saya itu nggak pernah, jarang saya sampaikan yang begini. Tapi kalau pada forum tertentu, saya amat sangat ketat. Jangankan dalam hal persoalan wakaf, persoalan huruf makhrajnya itu betul-betul saya lebih ketat. Dan itu sebenarnya itu nggak susah. Karena memang kenapa nggak susah? Karena itulah kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan. Sekitar mulut kita sampai tenggorokan itu semua di sini ada huruf hijaiyah semua. Tidak susah untuk mempraktekkan. Nah, cuma terkadang kita selama ini memang nggak fokus dalam hal bacaan, sehingga kita terkadang tadi itu parsial, kan? Berhenti. Tapi kita jangankan dalam hal seperti mempelajari tanda-tanda berhenti ini, dalam hal makhraj aja kita belum mampu untuk membedakan begitu. Nah itu dalam sisi syariatnya. Tapi ada juga orang melihat dari sisi hakikatnya. Yang penting bacaannya itu. Nah itu tadi, kalau dari sisi hakikatnya udah nggak melihat ini lagi, udah nggak lihat ini. Itu kan hanya sekedar penanda, hanya ada penanda. Nah, jadi memang hal-hal yang bersifat syar'i itu penting. Tapi yang lebih penting adalah hal-hal bersifat hakikatnya itu. Kenapa? Tadi di awal dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Makna hasanahnya kita nggak mampu, belum mampu kita memaksimalkan hasanah itu. Kenapa? Hasanah itu hanya di permukaan. Sehingga hasanahnya dalam arti yang sungguhnya itu. Ketika terjadi dialog antara Rasulullah dengan Jibril, karena intinya itu ihsan. Nah isinya ihsan itu sebenarnya hakikat. Karena kata Rahu yang kamu berbuat itu seakan-akan kamu melihat Allah, itu hakikat itu. Tapi nggak mampu dari sini. Nah itu. Jadi hasan itu hanya dalam hal kebaikan biasa. Padahal ada yang lebih menukik. Contoh juga seperti takbir. Takbir itu hanya sekedar takbir Allah. Padahal itu adalah sirkulasi vertikal yang betul antara kalau seperti pesawat itu take off dan landing. Nah ini yang nggak mampu kita praktekkan. Kita hanya tahu sekedar takbiratul ihram itu syarat syar'inya sholat. Tapi padahal sebenarnya disitulah puncaknya sesungguhnya. Artinya puncak kehusuan itu ada di takbir itu. Nah jadi ini sekedar gambaran untuk dalam hal dakwah kita. Makanya dalam tadi dikatakan juga itu raktil itu kan itulah mulut itu tadi. Jadi itulah kalau seperti kita mengucapkan alif, ain, nah, kemudian ha, kan semuanya itu udah terekam bagus. Cuma kita belum maksimal gitu kan. Jadi bagi saya termasuk yang memang harus saya pertanggungjawabkan. Saya sebagai imam boleh saya dikritisi apa yang kurang. Nah di sini terjadi dialog. Cuma saya tuh jarang dikasih waktu untuk hari Minggu ini. Nah, bukan saya minta, karena saya nggak pernah minta. Tapi hal-hal yang bersifat substansi harus kita buka semuanya. Harus kita buka. Karena ini menyangkut hal-hal yang menyangkut dua, syariat dan hakikat. Kemarin itu di WA itu, Pak Ustadz Endang katakan saya baru mampu untuk berkorban. Kan saya ada itu. Ya. Tapi saya baru mampu Terima kasih. Padahal itu syariat itu.
kehendak Allah dalam hati kita. Itu sama aja bagi orang yang pergi haji. Orang pergi haji menemui Tuhan, kalau Tuhan nggak dia temukan di sana gimana? Kan gitu. Padahal kita itu hadir ke sana ke Mekah itu untuk memenuhi panggilan Tuhan, tapi kita tidak temukan Allah di sana. Makanya kalau Anda tidak mampu haji, hadirkan Allah itu dalam hati Anda. Itu yang lebih. Kan? Jadi hal-hal yang bersifat antara syariat dan hakikat ini, khususnya bagi kita di hari Minggu ini masih parsial dalam sisi dakwah kita. Jadi saya yakin kalau dari sisi penjabaran saat ya memang harus perlu waktu dalam hal menjabarkan ini, sehingga betul-betul kita contoh aja seperti kemarin saya itu dalam Fatihah itu sering saya berhenti di alaihi, tapi tadi itu tidak apa-apa. Itu kan pendapat. Betul. Tapi kalau saya meneruskan dan saya mampu untuk menjabarkan itu, saya akan beri sosialisasikan. Betul. Itu kan saya sebagai imam, saya yang harus, saya nakoda, yakinlah, saya masuk surga, kalian juga akan masuk surga. Tapi yang terkadang kita kurang sekali. Jadi ini bagus, tapi memang perlu waktu gitu ya. Kalau saya di hari Minggu itu belum bisa begini, karena yang penting jamaah itu masing-masing metode. Kalau saya ngajar bacaan itu, yang penting jamaah itu modul, dan di hari Minggu itu memeludak itu sampai waktu 1 jam kurang ya, karena nggak sampai jam. Itu hanya pembagian 1 ayat Quran begitu. Saya ingin lebih dari itu. Tapi jamaah ini ya memang harus kita ikuti. Jadi memang agak harus tarik ulur juga gitu. Terkadang kita terlalu ketat, jamaah juga kurang gitu kan. Kita terlalu ketat, tapi ya saya harus membiarkan dulu dalam hal untuk metode belajar ini, sehingga alhamdulillah ya jamaah itu memang hadir. Tapi saya tawarkan untuk lebih fokus, bahkan saya lebih memberikan jaminan, karena saya memang itu dari muda saya private, dan alhamdulillah orang-orang yang saya ajar itu ya bisa untuk musabaqah tilawah itu bisa diadu. Terima kasih Pak Ustadz atas masukan-masukannya. Memang ini adalah pemula ini adalah presentasi. Ya, tapi sebentar, emang saya makan cuma guru anak-anak kecil, sangat jauh dengan Ustadz yang sudah main ke hakikatnya sangat jauh. Ini kan saya cuma dasar aja gitu untuk ya, karena di rumah juga setiap malam Senin ada bapak-bapak yang masih ikro ya sambil belajar tanda-tanda seperti ini. Emang insya Allah barangkali yang lebih afdal dan lebih dalamnya insya Allah nanti guru saya ini akan melanjutkan. Terima kasih Ustaz. Saya Pak Ridho silakan ada tambahan. Terima kasih Pak Ustaz, benar sekali karena hari ini ada 2 yang ingin disampaikan Pak Ustaz, yaitu diskusi lah. Yang pertama bahasa Pak Ustaz tadi lu lagi. Setiap minggu setiap hari ya ini lagi. Itu di Al-Imran 104 Pak Ustaz. Kira-kira artinya hendaklah di antara golongan dari kamu menyuruh tentang kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, orang yang munkar, agar kau mendapatkan yang beruntung. Wal takum minkum. Yang kedua, bahwa Al-Bayan misalnya di RT 2 2003 itu Pak Ustaz, itu sudah beberapa tahun, 22 tahun. Tadinya sekitar 15. Akhirnya 35 Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya suka pengen ikut tuh Ustaz, cuma memang ada jadwal juga di sana juga. Itu coba dibawa pembinaan Agung secara Baraya. Waduh, mana wah. Ngadu taklim juga demikian, antara 10 sampai 15. Ya itu aja udah bertahun-tahun. Ustaznya Pak Ustaz Wardi itu ada kebetulan. Tapi menurut saya, orang beriman sama orang Islam itu beda. Kalau orang beriman, lihatlah sholat subuhnya. Ya ini yang sholat subuh.
Malah sampai geludak ya. Sampai kagak muat malah. Iya. Yang kedua ini bangsa hukum aja yang tadi disampaikan. Begitu rumit ternyata bangsa menjelaskannya tanda-tanda itu kan. Apakah tanda baca itu mempengaruhi makna apa enggak? Karena kalau makna atau arti ya nggak signifikan sebetulnya. Terus pengaruhnya apa kalau tanda baca itu dalam tanda petik dilanggar? Ya itu aja Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz untuk merespon. Kalau diterangkan terlalu jauh saya mau nggak bisa, Bang. Udah kita ikutin aja yang dituliskan oleh ulama lah. Kalau tandanya lam alif berhenti udah, jangan berhenti udah. Kalau memang kata para ulama ahli tajwid nggak usah berhenti, udah nggak usah dah. Karena kita kan bukan orang Arab, udah gitu aja dah, turut aja dah. Soalnya semua Al-Quran sama, di situ kola wakafnya ya kola. Udah baik kita ikutin, yang kola boleh berhenti baik, nggak salah dilanjutin. Udah ikutin aja lah. Kalau untuk urusan kenapa dan mengapa nanti Pak Jatmiko tanya sama guru saya Pak Kanti, silakan. Saya kurang paham kalau itu mah. Baik, silakan Ustaz Pak Wali. Juga ini halaman juga lebih lama dengan anggota yang artinya 25 sampai 12 orang lagi. Kesulitan yang pertama Pak Ustaz seperti yang Pak Ustaz katakan tadi, generasinya harus dipotong. Gak usah memikir generasi yang sedang beralih. Kesulitan mereka menarik napas saya susah Pak. Iya. Memulai aja susah, apalagi memberhentinya. Dengan wakaf dan segala macamnya. Jadi bagi saya, ini mereka-mereka ada semua, beliau-beliau ada semua. Mencintai Al-Quran aja sudah. Alhamdulillah. Cinta kepada Al-Quran itu sudah sangat sekali. Itulah yang selalu saya tiupkan terus setiap pagi hari Jumat. Mencintai Al-Quran dengan bacaan yang terbata-bata. Kenapa? Darurat kita membacanya. Allah akan Allah ampuni. Amin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih guru kita Ustaz Wali. Memang di sini kita ada proses Ustaz. Jadi setiap hari Jumat pagi dipimpin oleh guru kita Ustaz Wali. Alhamdulillah ada sekitar 12 sampai 15. Sedang minggu malam Senin dipimpin oleh guru kita Ustaz Hakim Ali. Alhamdulillah dengan sebutan BSI Kombinasi. Ini alhamdulillah sudah banyak kemajuan, kan? Artinya tadinya tidak bisa baca, artinya bacanya berupa kagum gitu. Sekarang udah mulai lancar, Ustaz. Ya, dan tahun ini kemarin kita udah beri 10 kali nakal dalam tahun kemarin itu. Alhamdulillah, insya Allah kita tingkatkan terus, Ustaz. Alhamdulillah, ya luar biasa. Artinya ada kemajuan. Gitu. Begitu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Untuk itu silakan Ustaz bergantian langsung ditutup doa. Iya, siap. Apa lagi Ustaz? Silakan, 2 menit ya. 2 menit siap. Sebenarnya itu saya itu tidak mendahului yang puasa, tapi pengalaman itu akan sangat bisa mampu untuk memberi jawaban. Karena kita bisa mampu mendeteksi tentang kemampuan kita dan kemampuan murid ini. Makanya belajar mengajar itu nggak ada pernah putus. Saya itu private. Kalau orang yang support, ya maaf, orang yang buta sama sekali, ya kita sebenarnya Indonesia itu sebenarnya sama aja. Nggak ada istilah orang si B, ini susah baca, nggak ada. Sebenarnya semuanya sama kalau sudah mampu mewujudkan. Saya bilang, saya nggak mendahului puasa. Saya terkadang saya sugesti 3 bulan. Saya jamin Anda. Saya tidak jaminan. Artinya ini bukan mendahului yang puasa, tapi saya punya kemampuan untuk mampu arti memberi satu bacaan yang lebih kepada ya antara istilah guru dan murid itu bisa mampu menyatu. Tapi dalam hal yang ada ini itu tadi kita baru sifatnya umum saja. Makanya tadi itu saya ingin antara syariat dan hakikat itu harus ketemu. Kalau enggak seperti ini juga gitu kan. Jadi jangan kita memberi satu kayak seperti kita hakikat itu apa sih?
dengan apa nanti muslihat itu hijab itu tebal itu. Siapapun dia, siapapun. Kalau ini yang masih terhijab itu siapapun. Kiai sekalipun, ustaz sekalipun, kalau ini enggak benar. Memang perlu proses, nggak bisa langsung ujuk-ujuk, perlu proses bertahap ya. Insya Allah kita menuju ke sana. Amin. Baik, terima kasih untuk kita semuanya. Oke, Ustaz, siap. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Sebelum ditutup doa, saya ucapkan terima kasih kepada ya guru-guru saya, Pak Ustaz Haji Kadi, Pak Haji Mawadi juga semuanya terima kasih. Hari ini saya senang sekali bisa bersilaturahmi dengan di sini ya, alhamdulillah. Juga saya mohon maaf ya, itu tadi saya hanya suka ngajarin anak-anak Iqra aja, memang apa namanya ilmunya belum mampu kalau untuk yang tinggi-tinggi. Alhamdulillah sudah dikoreksi sama guru-guru saya. Mari kita berdoa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hassil maqasidana wa sahhil umurana min umuri dunya wal akhirah. Allahumma ansurna min afati dunya min afati al akhirah. Ya khairan nasirin wa ya khairal warithin. Biqadrillah wa biquwwatillah hassil maqasidana. حسن مقاصدنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.